di rumah dah? Di rumah sih, Mas. Oalah, siap Iya. siap siap. Oke. Oke, jam Maaf loh, Mas, 15.50. namanya hujan di sini. Oh, iya iya ya. Ya, Aman tapi sinyalnya ya? oke. Aman, aman, aman. Oke, siap. Cek cek, Mas Zanib, Mas Zanib. Belum. Oke, siap. Sampun siap, Mas Zanib. Nggih, pun. Oke, masyarakat. Sampun Halo, siap, halo, Mas? Mas. Siap, Sampun siap. siap? Oke. Siap. Langsung aja ya. Assalamualaikum Wih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat bermuajah untuk mengikuti tahapan seleksi wawancara. Karena keterbatasan waktu, wawancara kita berjalan dengan online, dengan Gmeet seadanya. Meskipun demikian, tidak menyurutkan semangat teman-teman sekalian, khususnya masyarakat dan teman-teman yang nantinya akan bergabung. Karena Shirley ini katanya ada acara, terus ini lagi perjalanan pulang, nanti nyusul. Terusan yang Mbak Dila ini ada kendala yang tak terduga, jadi minta susulan. Oke, baik masyarakat. Jadi untuk teknis wawancara pada sore hari ini itu ada 2 sesi, Mas. Yang pertama itu sesi pemaparan MBTI sama SWOT yang nantinya akan dipandu langsung oleh Mas Hanif. Terus dilanjut dengan sesi kedua yaitu pertanyaan dari saya terkait tentang kepengurusan GTF ini, sampai daftar apa, alasannya apa, terus seperti itulah kayak tanya-tanya biasa, sharing-sharing gitu. Oke, langsung saja untuk sesi pertama yaitu pemaparan MBTI serta SWOT yang akan langsung dipandu dan diambil oleh Mas Hanif. Kepada Mas Hanif, disilahkan. Monggo Mas Hanif. Bentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in ala dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara Raka yang telah mengajukan dirinya untuk berkontribusi menjadi pengurus di GTF Winsa 2025. Sebelum kita masuki lebih dalam, saya ingin bertanya kepada saudara Raka. Sampean ngambil divisi apa, Mas? Oh ya. Sebelumnya izin menjawab, Mas, untuk divisi yang saya ambil terkait kepengurusan 3TF Winsa periode 2025 ini, yaitu divisi pertama yaitu divisi Waketum, Wakil Ketua Umum, dan juga divisi Pamindiki. Komindiki.
Iya. Oke, terima kasih. Oke, untuk kedua divisi itu ya. Baiklah, kemarin kan sudah diberikan tanggung jawab ataupun diberikan amanah untuk membuat SWOT dan juga menjawab MBTI sehingga kami dari situ bisa melihat atau meraba-raba bagaimana kepribadian eh, masyarakat secara umum bukan secara khusus, dan juga kita bisa melihat kekurangan, kelebihan, dan juga apa yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, langsung saja saya ingin meminta kepada saudara Raka untuk memaparkan hasil dari MBTI-nya terlebih dahulu. Oke. Monggo. Baik Mas, izin share screen ya Mas ya. Oke, monggo. Oke. Izin menerangkan Mas untuk hasil dari MBTI kemarin setelah saya mengisi tentang kepribadian saya dan sekaligus menjawab soal-soal yang tertera, yaitu keluar dengan tipe kepribadian seperti yang ada di layar, yaitu tipe kepribadian komandan gitu. Yang mana maksud dari komandan ini yaitu ialah menurut si MBTI ini yaitu pemimpin alami dengan dorongan yang tak tertandingi untuk mengubah visi menjadi sebuah kenyataan. Jadi tidak hanya sekedar omongan saja tapi langsung direalisasikan menjadi suatu hal yang nyata. Nah, terus yang kedua di dalam hasil kemarin yaitu bahwasanya pikiran saya yaitu unggul dalam melihat gambaran besar dan juga bisa mengidentifikasi tujuan jangka panjang serta dapat menyusun rencana seefisien mungkin untuk meraihnya. Nah, dan untuk kombinasi langkah menurut si MBTI ini yaitu kepercayaan diri kepercayaan diri, karisma, dan saya memiliki ketegasan yang menarik gitu sih Mas. Dan yang mana mendorong orang lain untuk bisa mengikuti jejak-jejak saya gitu. Nah, pendekatan saya sendiri terhadap kehidupan nyata itu bisa dicirikan dengan adanya ambisi dan pengejaran kesuksesan yang tak kenal lelah. Dan juga saya juga memiliki kemampuan bawaan untuk bisa mengorganisir SDM maupun SDA yang mana dapat menciptakan keteraturan dari berbagai macam kekacauan dan dan bisa mengubah ide abstrak menjadi hasil yang konkret. Nah, kecerdasan yang saya miliki menurut tes MBTI ini yaitu saya memiliki kecerdasan yang tajam dan memiliki keterampilan dalam beberapa pengambilan keputusan yang rasional sehingga memungkinkan saya untuk bisa menavigasi suatu kompleks dengan mudah dan selalu fokus pada tujuan akhir. Itu Mas, untuk pemaparan MBTI-nya. Baiklah, terima kasih kepada saudara Raka atas pemaparan MBTI-nya tadi. Ya. Di sini saya ingin memberikan beberapa pertanyaan. Sudah saya telusuri tentang INTJT. Ya benar ya, INTJT. Iya. Di sini ada mungkin beberapa kelebihan, yaitu bisa mengkoordinir dan lain sebagainya. Saya ingin mengulik sisi lain daripada INTJT itu. Bagi kepribadian ENTJT, mengelola dan mengendalikan stres menjadi suatu hal yang cukup sulit. ENTJT akan lebih mudah pesimis dan merasakan kemunduran pada hidupnya. Untuk masyarakat, apakah merasakan gampang stres kalau menghadapi orang yang susah diatur? Oh ya, kadang ya apa namanya kayak
mengkoordinir teman-teman yang Betul. ruwet gitu, teman-teman yang nggak bisa ikut aturan, nggak kadang sedikit ada mangkal gitu ya Mas ya. Cuma kalau saya berfokus sama mangkal saya sendiri ya masalah nggak akan selesai-selesai gitu. Jadi ya gimana cara saya buat merubah teman-teman yang ruwet itu diajak kembali biar mengikuti aturan. Itu sih Mas. Oke, di sini saya akan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan divisi yang kamu ambil. Ketika kamu menjadi posisi wakil ketua dan ada anak divisi yang itu mereka itu mulai malas-malasan. Mungkin ketika bulan-bulan pertama itu gak kelihatan. Ketika memasuki bulan-bulan kelima, keenam itu mulai malas-malesan dan di luar dari visi misi yang kalian jalankan, bahkan sampai mereka tidak mengikuti target yang kalian inginkan. Menurut masyarakat, apa langkah yang ingin diambil ketika menghadapi orang seperti itu? Oke, izin menjawab ya Mas Hanif untuk apa Oke. namanya menghadapi teman-teman yang seperti itu, yang mana yang ketika hanya awal saja dia semangat, terus akhirnya di tengah-tengah itu dia merasa kendur, kendor, itu mungkin bisa disebabkan oleh beberapa faktor Mas. Pertama, dari faktor kepengurusannya sendiri atau tim istilahnya andai kalau keterima di Paketum di Devinsa mungkin akan saya benahi dulu barangkali ada pengurusnya atau siapapun entah divisi-divisi itu yang memiliki kekurangan atau sehingga bisa mendorong anak tersebut menjadi tidak ingin ikut latihan lagi. Nah, tapi kalau semisal setelah saya telusuri semua pengurus itu aman-aman saja dan sudah menjalankan sesuai dengan job desk dan job desk yang berlaku, ya mungkin bisa ada di faktor kedua yaitu faktor di anaknya sendiri. Yaitu, nah untuk faktor anaknya sendiri itu memang kita tidak bisa kayak gimana ya kayak memegang sepenuhnya kan anak apa namanya kan hak sepenuhnya kan hanya dari anak itu sendiri dan juga kembali lagi ke anak sih ke apa namanya ke ini loh mas apa kesadaran nah kembali ke kesadaran diri sendiri gitu jadi mungkin kami dari pengurus apabila menemui teman-teman seperti itu ya kita akan menjalankan dua faktor tersebut kita akan mengecek pengurusnya dulu kalau pengurus nggak ada masalah mungkin kita akan langsung tembak ke anggota yang bermasalah itu yang mungkin pertama kita tanyain dulu mengapa kok nggak ikut latihan mengapa kok apa namanya ada apa alasanmu nggak ikut latihan gitu ya sembari diajak pelan-pelan gitu itu sih mas kalau dari saya. Oke. Selanjutnya kita dari sudut pandang Komindigi. Ketika Komindigi ini kan salah satu divisi yang mempunyai beban atau mempunyai tanggung jawab untuk mengaktifkan salah satunya sosial media kita IG, yaitu dengan membuat konten ketika latihan, konten ketika ya terutama ketika latihan seperti itu ataupun ketika kejuaraan, otomatis kan Komindigi ini harus ada di tempat itu. Gimana Anda pertama gimana Anda meyakinkan kepada kita kalau Anda itu setiap waktu bisa ikut latihan itu dengan supaya nggak keteteran padahal pada divisi Komindigi ini karena kan kita butuh dokumentasi supaya anak-anak itu ada dokumentasinya lah ketika latihan ataupun ketika kejuaraan itu. Kedua, kalaupun Anda ikut latihan dan divisi Anda atau anak-anak buah Anda nanti itu jarang latihan sehingga terbebani di kamu doang. Nah, itu gimana kamu ngasih tahu mereka? Tuh, mereka kan jarang latihan, akhirnya hari-hari yang taking video kamu, yang harus dokumentasi ya kamu, datang ke kejuaraan ya kamu doang gitu. Gimana Ya kamu? nah untuk seperti itu ya caranya apa namanya itu mas dengan mana ya mengadakan pertemuan internal sendiri mas sama divisi Komindigi itu. Jadi kalau misal nih
kemungkinan tersebut terjadi, yang mana saya sendiri mentik video ketika latihan, mentik video ketika katanya kejuaraan, dan yang lain itu soal tidak kerja. Itu ya mungkin pertama ya harus ini, dari kalau misal saya dari sudut pandang Kadif atau Wal Divisi dari Kemendikti, ya saya berusaha ini Mas, apa namanya, kayak mengatur ulang, menata ulang teman-teman yang nggak mau berkontribusi. Barangkali dari berbagai macam job desk yang saya bagikan ke teman-teman ini ada yang merasa terbebani sehingga mereka apa namanya, menolak secara halus dengan yaitu dengan tidak hadirnya itu semua. Ya mungkin saya akan menata ulang itu semua sesuai dengan keinginan mereka. Dan juga apabila kalau sudah saya tata ulang mereka tetap pancet aja atau tetap sama aja buat apa namanya, nggak ada tanggung jawab, ya mungkin saya akan mengatakan konflik apa namanya, pertemuan internal Mas, entah itu offline atau online. Bahkan saya akan mengajak buat offline sih, lebih ke offline. Biar apa? Biar semuanya tahu soronya atau susahnya buat menjaga amanah di divisi ini. Gitu Mas. Jadi sama-sama milih tanggung jawab lah, entah itu Kadif maupun entah itu anggota. Itu sih Mas. Berarti kalaupun, karena ini dua hal yang saling apa namanya Berbeda. diusahakan untuk sering datang ke event ataupun ke latihan. Berarti untuk saudara Raka berkomitmen untuk sering latihan di tahun mendatang. Baik ya, baik Mas. Oke, boleh. Oke, untuk pertanyaan terakhir dari saya tentang MBTI. Nah, di sini ada untuk ENTJT akan lebih mudah marah kepada orang lain dan mengalami kecemasan apabila orang lain itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kalau dalam segi komindigi, contoh kamu mempunyai anak-anak komindigi atau anggota-anggota komindigi itu desainnya itu tidak sesuai dengan ekspektasimu atau di bawah jauh dari ekspektasimu. Nah, itu gimana kamu menanggulanginya? Nah, untuk cara isi menjawab Mas ya, untuk cara menanggulanginya yaitu dengan cara memberikan pendekatan kepada teman-teman yang saya rasa desainnya kurang. Misal nih ada anggota yang desainnya kurang, saya akan kayak mem-PJ atau mencat pribadi anak tersebut, terus saya bilangi, kok gini desainmu, seharusnya nggak gini. Dan akhirnya ya saya sedikit banyaknya ikut berkontribusi buat apa namanya, memberikan desain yang lebih baik dan lebih baik lah dan bisa diterima kita berdua. Gitu sih Mas caranya. Jadi tidak melulu harus sesuai dengan persepsi saya, ya enggak. Ya kalau misalnya ada yang desainnya kurang, ya saya akan ngasih pendekatan, saya akan ngasih pengarahan, kayak gini loh desainnya yang baik, kayak gini gitu. Sama juga dibantu pelan-pelan gitu Mas. Nanti insya Allah kok kalau sudah dibantu dikasih pendekatan, orang tersebut bakal respect dan juga bisa mengeluarkan hasil yang kita harapkan. Gitu sih Mas. Oke, mungkin itu saja mengenai beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan MBTI. Mungkin dari saudara Saiful ada yang ingin ditanyakan? Atau saudara Mas Haikal mengenai pertanyaan MBTI? Buatan Mas. Oke. Terima kasih untuk penjelasan dan pemaparan tentang MBTI-nya tadi. Berlanjut ke sesi berikutnya yaitu pemaparan tentang SWOT atau SWOT. Dipersilakan kepada saudara Raka untuk menjelaskan SWOT kepribadiannya sendiri. Oke. Izin saya screen lagi Mas ya untuk pemaparan SWOT. Oke, monggo. Apakah sudah terlihat Mas? Jadi izin memaparkan tentang SWOT, yaitu nanti sini saya membuat 2 SWOT, yaitu SWOT di divisi Waketum, Cawaketum, dan juga divisi Komindigi. Dan yang pertama ini saya akan memberikan tentang SWOT tentang Cawaketum.
Oke. Nah, adapun di SWOT ini ada beberapa pembahasan ya. Pertama tentang introduction, habis itu tentang strength, weakness, opportunity, threat, action plan, dan let's discuss. Gitu. Yang pertama introduction yaitu perkenalan tentang apa sih latar belakang saya untuk membuat SWOT ini dan terutama untuk divisi Cawakatum ini. Hal ini dikarenakan SWOT itu ialah singkatan dari yaitu tadi strength, weakness, dan opportunities dan trait yang mana bisa menggambarkan tentang kepribadian orang tersebut. Nah, melalui SWOT ini saya akan mencoba menggambarkan potensi beberapa kekuatan yang bisa dimaksimalkan dan juga kelemahan yang harus diperbaiki serta peluang yang dapat dimanfaatkan serta menanggulangi beberapa ancaman yang harus kita antisipasi selama menjadi kepengurusan di GTF Winsa. Nah, adapun beberapa tujuannya yaitu pertama yaitu memahami kondisi saat ini lebih jelas dan objektif. Yang kedua mengidentifikasi area prioritas untuk pengembangan organisasi. Yang ketiga membuat rencana strategis berbasis fakta dan kondisi real dan memberikan kontribusi nyata sebagai cawaketum melalui pendekatan yang terstruktur dan sistematis. Nah, harapannya itu dapat memberikan kontribusi terbaik pada organisasi ini sembari mengedepankan semangat kolaborasi dan sinergi antar seluruh elemen dalam GTF Winsa. Gitu. Nah, langsung kita masuk yang pertama yaitu yang strength atau kekuatan. Kekuatan yang saya miliki yaitu yang pertama kemampuan leadership yang terbukti. Nah, kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena saya memiliki pengalaman memimpin berbagai tim di lingkungan akademik maupun organisasi, di mana saya tidak hanya fokus pada hasil, tapi juga memastikan setiap anggota merasa didengar dan merasa dihargai. Dan kepemimpinan saya itu berorientasi pada kolaborasi dan solusi yang saya yakini menjadi modal utama dalam mendukung ketua umum untuk membawa organisasi ini lebih maju. Nah, yang kedua yaitu keterampilan manajerial yang solid. Nah, saya terbiasa mengelola waktu, prioritas, dan juga sumber daya secara efektif, terutama dalam mengkoordinir suatu organisasi. Nah, dalam pengalaman saya sebelumnya, yaitu saya telah mengembangkan strategi untuk memastikan beberapa program kerja itu berjalan tepat waktu dengan hasil yang optimal. Keterampilan ini akan sangat-sangat berguna dalam mendukung ketua umum dan juga serta menjaga operasional organisasi dan juga memastikan semua visi misi organisasi ini tetap berjalan sesuai dengan jalurnya. Terus yang kedua atau weakness ataupun kelemahan saya yaitu pengelolaan waktu yang seharusnya itu bisa lebih efektif. Nah, sebagai seorang yang aktif dan terlibat di banyak kegiatan, saya menyadari pentingnya manajemen waktu. Itu memang benar saya sih Mas, yaitu saya aktif di berbagai macam. Saya merasa terlalu banyak hal yang ingin dicapai sekaligus. Nah, tapi hal tersebut bisa ditanggulangi, bisa ditanggulangi dengan adanya perencanaan yang lebih matang dan penggunaan teknologi manajemen waktu yang saya yakini kelemahan ini dapat saya atasi demi efektivitas organisasi. Nah, yang kedua yaitu perfeksionisme yang kadang menghambat efisiensi. Nah, kadang itu saya itu kayak terlalu memiliki standar tinggi terhadap hasil kerjaan yang terkadang membuat saya terlalu detail dalam prosesnya. Nah, hal tersebut kan jangan ya Mas ya, kan karena kesempurnaan kan gimana ya, kan bolehlah kita menginginkan hasil yang tinggi, cuma kan jangan terlalu tinggi-tinggi banget. Dan juga untuk mendalami proses kan ya jangan terlalu detail banget, kasihan teman-teman gitu. Namun saya telah belajar bahwa tidak semua pekerjaan memerlukan kesempurnaan pada setiap aspek. Tapi saat ini saya tengah berupaya lebih bijak dalam menentukan beberapa prioritas untuk menjaga efisiensi tanpa mengorbankan kualitas yang baik. Nah, opportunity ini peluang. Nah, peluang pengurus dulu Mas, antar pengurus dulu. Aku yakin kalau pengurus sudah bisa
menjalin kebersamaan, tidak ada masalah, dan bisa kompak, aku yakin semua anggota bisa bisa terkoordinir dengan baik dan bisa menjalankan visi misi organisasi GTF ini. Nah, saya sebagai wakil ketua umum, saya bisa melihat peluang untuk memperkuat budaya kerja yang solid, transparan, dan saling mendukung di antara pengurus. Dengan menciptakan lingkungan yang harmonis, kita bisa memastikan bahwa setiap anggota dapat memberikan kontribusi maksimal untuk keberhasilan bersama. Ya, seperti saya ucapkan tadi, Mas. Yang kedua yaitu bisa memanfaatkan dukungan dari alumni dan senior. Nah, GTF Winsa ini kan juga memiliki alumni kan Mas, alumni yang kuat dan juga peduli terhadap perkembangan organisasi. Hal ini itu harus dimanfaatkan dan juga merupakan suatu peluang yang besar untuk belajar dari pengalaman mereka dan juga bisa meminta dukungan moral maupun sumber daya yang bisa memperkuat fondasi organisasi ke depannya, terutama dalam satu periode. Enggak dalam satu periode, bisa memperkuat fondasi organisasi ke beberapa masa yang akan datang. Gitu. Terus yang kedua, yang terakhir yaitu threats. Nah, yang threats atau ancaman. Nah, ancamannya sendiri itu pertama itu adanya konflik internal. Memang konflik dalam suatu organisasi itu tidak bisa dipungkiri adanya. Memang selalu ada konflik, baik itu antar pengurus, antar anggota, dan eksternal gitu. Nah, sebagai organisasi besar, potensi konflik internal antar anggota atau pengurus tidak bisa dihindari sepenuhnya. Namun saya percaya bahwa melalui pendekatan yang empatik, komunikasi yang terbuka, dan kepemimpinan yang tegas, sebuah konflik ini dapat dikelola dengan baik dan bahkan menjadi pemacu untuk memperkuat kebersamaan gitu. Jangan jadikan konflik sebagai penghancur organisasi, tapi jadikanlah konflik sebagai penguat organisasi. Itu sih Mas. Karena dari konflik itu bisa saling memperkuat antara satu sama lainnya gitu. Yang kedua adanya persaingan dengan organisasi lain di lingkungan kampus. Nah, dari lingkungan kampus, berbagai organisasi berlomba untuk menarik minat mahasiswa. Nah, ini juga menjadi ancaman tersendiri Mas buat GTF Winsa. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa memberikan suatu branding yang baik dan kuat dan memiliki program-program unggulan, nah GTF Winsa ini terancam bakal tergeser sama organisasi lain. Nah, maka dari itu, apabila saya keterima di Wakatum ini, saya akan coba memberikan branding yang lebih kuat dan memberikan kontribusi atau pemikiran tentang program-program unggulan yang dapat meningkatkan daya tarik semua orang dan juga bisa meningkatkan kredibilitas organisasi. Nah, adapun action plan saya apabila keterima di Wakatum GTF Winsa ini, yang pertama, mendorong keterlibatan aktif anggota. Saya akan merancang program-program yang bersifat member engagement, seperti team building, diskusi santai, atau apresiasi anggota berprestasi. Langkah ini menunjukkan untuk memastikan setiap anggota merasa terlibat dan termotivasi dan memiliki rasa kepemilikan terhadap organisasi. Itu. Yang kedua, setelah mendorong keterlibatan aktif anggota, yang kedua, saya menyusun strategi untuk mengelola konflik internal. Saya akan membentuk sebuah tim kecil yang khusus menangani komunikasi antar bidang untuk mencegah potensi konflik. Jika konflik terjadi, saya akan memastikan penyelesaian dilakukan dengan pendekatan yang adil, transparan, dan fokus pada solusi sehingga semangat kerja tetap terjaga. Yang ketiga yaitu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi. Sebagai bentuk komitmen terhadap amanah yang saya apply dan apabila saya keterima nanti, saya akan memantau secara rutin laporan-laporan terkait proker, penggunaan anggaran, dan hasil evaluasi secara transparan. Saya juga akan menyediakan forum terbuka bagi pengurus dan anggota untuk memberikan masukan yang konstruktif demi kebaikan bersama. Istilahnya saya akan memberikan kritik dan saran setiap bulannya atau bahkan setiap 2 minggu sekali, yang mana demi kebaikan organisasi ini. Itu Mas, untuk yang SWOT tentang Wakatum. Dan izin Mas untuk SWOT tentang Komindiki, yaitu yang pertama sama seperti Wakatum tadi, SWOT-nya cuma di sini saya tidak mencantumkan action plan. Sama. Dan ada pun introduction untuk divisi Komindiki, yaitu yang pertama itu saya latar belakang kenapa sih saya memilih Komindiki ini, dikarenakan saya ingin berkontribusi secara optimal di Komindiki, terutama untuk
memberikan kayak dokumentasi-dokumentasi yang bisa dijangkau oleh orang banyak dan bisa menarik orang-orang banyak untuk bisa bergabung di organisasi ini gitu. Langsung saja kita langsung masuk ke strength, yaitu kekuatan saya dalam divisi Komindigi, yaitu pertama kemampuan dalam komunikasi efektif dan persuasif, yaitu saya memiliki kemampuan yang baik secara verbal maupun tulisan yang mana dapat membantu saya bisa menyampaikan ide secara jelas dan persuasif kepada berbagai audiens, yang mana akan menjadi suatu kekuatan besar dalam mendukung fungsi utama Komindigi untuk menyampaikan pesan organisasi secara efektif. Yang kedua, setelah kemampuan saya miliki, yang kedua saya memiliki ketajaman analisis terhadap tren-tren digital. Kayak banyak kan mas yang viral-viral gitu. Nah, karena saya generasi yang tumbuh di era digital, saya juga memiliki kepekaan terhadap perubahan tren teknologi dan perilaku penggunaan media digital. Yang mana kepekaan ini dapat membantu saya dan organisasi bisa menciptakan sebuah strategi komunikasi yang selalu relevan dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Istilahnya tidak ketinggalan zaman lah mas. Yang kedua ada weakness. Nah itu yang weakness itu menurut saya yaitu penguasaan alat digital yang belum sebenarnya maksimal. Meskipun saya ada dasar ya mas ya buat tentang penggunaan alat-alat digital seperti desain grafis, ngedit video. Nah saya masih sadar kalau saya harus memperdalami beberapa software tersebut gitu. Oleh karena itu, saya berkomitmen untuk terus belajar dan mengikuti pelatihan apabila ada, agar keterampilan saya itu bisa meningkat sesuai dengan kebutuhan organisasi gitu. Yang kedua, manajemen waktu yang perlu ditingkatkan. Di tengah padatnya aktivitas akademik organisasi, saya masih perlu memperbaiki manajemen waktu agar dapat menjalankan semua tanggung jawab saya secara lebih efektif. Namun saat saya telah memulai menggunakan alat bantu seperti kalender digital dan atau dikatakan to-do list untuk memastikan bahwa semua pekerjaan saya terencana dengan baik dan selesai tepat waktu. Itu mas. Yang ketiga opportunities. Nah opportunity peluang ya sebagai anggota apabila keterima sih mas ya sebagai anggota. Saya ingin menjadikan divisi ini sebagai pionir dalam merancang program-program kreatif seperti kampanye digital inspiratif, interaktif events, dan pelatihan berbasis teknologi. Peluang untuk mengembangkan ide-ide baru ini akan menjadi keunggulan bagi GTF Insa di mata para anggotanya dan masyarakat luas. Dan juga yang kedua, kontribusi dalam meningkatkan reputasi organisasi. Melalui Komindigi saya dapat berkontribusi secara langsung dalam meningkatkan reputasi GTF Insa, baik melalui publikasi yang struktur maupun promosi program-program organisasi yang impactful. Hal ini memberikan peluang besar untuk memperkuat kepercayaan dari pihak internal dan pihak eksternal. Terus yang kedua, yaitu threat, ancaman. Nah, ancaman dari Komindigi itu yang pertama itu pastinya tantangan dalam menjaga konsistensi konten. Nah, biasanya dalam Komindigi itu menjaga konsistensi sebuah konten itu kayak gimana ya, kayak merupakan suatu tantangan tersendiri gitu, bahkan suatu ancaman tersendiri gitu. Kenapa? Karena kalau misal kita tidak konsisten terhadap konten-konten yang ada dan juga konten-konten yang viral saat ini, kita bakal bisa dicap ketinggalan zaman dan bisa berpotensi pada menurunnya reputasi organisasi. Itu sih mas. Nah itu yang kedua, kompetisi yang meningkat di ranah digital. Di ranah digital, banyak organisasi lain yang berlomba-lomba untuk mendapatkan perhatian audiens. Namun saya percaya apabila kita menggabungkan dengan penjagaan konsistensi konten dan adanya kreativitas dan kolaborasi tim yang solid, Komindigi dapat membedakan dirinya dengan pendekatan unik dan strategi komunikasi yang berbasis pada analisis data dan feedback pengguna. Gampangannya, apabila kedua ancaman ini bisa diatasi dengan kita tetap menjaga konsistensi konten dan membangun konten tersebut dengan kreativitas dan kolaborasi tim yang solid, maka aku yakin divisi ini justru akan menjadi divisi yang pendongkrak buat naiknya reputasi organisasi GTF Insa ini baik di kalangan internal maupun di kalangan eksternal
kampus. Gitu sih Mas. Oke Mas, sekian untuk pemaparan SWOT saya kali ini, baik dari divisi Cawaketum dan juga dari divisi Pemindiki. Terima kasih Mas atas perhatian atas kesempatan yang telah panjenengan berikan. Oke, terima kasih kepada Saudara Raka atas pemaparan SWOT-nya dari sisi Waketum dan juga dari sisi Komindigi. Saya ingin bertanya mengenai hal yang berkaitan dengan weakness. Mas Raka mempunyai organisasi lain selain GTF ini? Iya Mas, ada. Yaitu di UKM. Apa itu? UKM. UKM apa? UKMF Banjari sih Mas. UKM Fakultas. Oh, Fakultas Banjari. Ya, Dan itu? Dan itu ya mungkin apa Mas ya? Hima ya. Hima cuma saya sebagai anggota biasa kok. Divisi apa kalau boleh tahu? Saya divisi pengembangan akademik kalau di Hima itu. Oke. Bagaimana ketika Saudara Raka diposisikan menjadi wakil ketua dan memotivasi diri sendiri untuk rajin latihan? Oke, gini Mas, apa namanya, saya juga berkaca Mas ya, kemarin juga ajaran latihan juga, yaitu apabila saya beri amanah buat sebagai waketum gitu ya, saya kembali lagi harus bisa menjaga amanah tersebut. Karena apa? Karena ini kan saya membuat dengan penuh kesadaran dan juga saya memilih dengan penuh kesadaran dan juga saya juga harus menjalankan dengan penuh tanggung jawab, Mas, gitu. Jadi kalau semisal nih apabila saya tidak konsekuen dengan omongan saya, yaitu mungkin pihak ketua umum, yaitu Mas Anwar, bisa langsung melakukan sebuah rapat luar biasa atau RLB dalam rangka untuk menurunkan saya secara langsung. Gitu sih Mas, sebagai bentuk konsekuensi. Gitu sih Mas. Oke, siap. Untuk ini, UKOR masih ikut? Oh, UKOR pasif Mas, enggak ikut lagi. Masih? Sudah tidak. Oh, sudah enggak? Sudah enggak. Oke, siap. Ini tuh tegakkan sinergi dan anggota antar pengurus ini dan sinergi memiliki jalan. Saya ingin bertanya mengenai Komindigi lah. Oke. Komindigi untuk satu hal mungkin yang kita itu sedikit kekurangan orang yang punya talent tersebut, yaitu mendesain kaos ataupun baju bareng lainnya. Apakah Raka bisa hal tersebut? Untuk mendesain kaos sih ya bisa-bisa aja Mas ya, bisa-bisa saja. Cuma kalau semisal lebih ke expert gitu ya mungkin saya akan ditanyanya minta tolong ke teman Mas. Soalnya saya punya teman dekat yang akrab yang kebetulan itu dia juga kerjanya di situ bagian desain-desain gitu Mas. Jadi semua organisasi bahkan itu minta tolong desainnya ke teman saya itu. Itu sih Mas. Oke, mungkin itu saja pertanyaan saya mengenai SWOT yang berkaitan dengan divisi Wakaketum dan juga Komindigi. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Saudara Saiful mengenai beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan.
Monggo, terima kasih dari saya. Selanjutnya, monggo dilanjutkan, Saiful. Oke, terima kasih Mas. Baik, terima kasih Mas Hanif, terima kasih Raka juga. Baik Mas Raka, ini Iya ada Mas. pertanyaan dari saya. Ini Oke, untuk periode ke depan ini sampean join apa aja Mas? Baik yang internal maupun eksternal gitu. oh izin Mas, untuk yang internal kampus ya Mas? Nggih. Oh ya, internal kampus itu saya join ke UKM Banjari itu Mas ya, dan juga di Hima. Dan untuk yang UKM Banjari itu mungkin saya nggak lama, kemungkinan bulan Agustus lah saya turun jabatan Mas, jadi demisioner gitu. Dan juga yang untuk eksternal, dan juga Hima ya sebagai anggota biasa itu untuk yang internal Mas. Nah untuk yang eksternal itu saya mengikuti ini Mas, organisasi kalau mungkin Masnya tahu itu Ansor, GP Oh iya Ansor. ya. Nah itu ya saya kebetulan dapat amanah jadi waketum juga di Ansor, GP Ansor juga. Dan kebetulan juga di tahun ini saya juga turun di bulan Mei, insya Allah saya turun salah hari raya turun gitu karena saya menjalankan amanah ini itu tahu dari tahun 2023 gitu. Nah juga yang kedua itu kebetulan juga saya wakil juga di Remas Masjid Raya, masjid yang mungkin masjid besar di tempat tinggal saya gitu, sebagai waketum ini divisi PMB, pengembangan minat bakat gitu. Kalau yang ini itu apa namanya, ya mungkin masih belum turun sih, turunnya baru tahun depan gitu. Itu sih Mas, kalau yang panjenengan tanya organisasi yang saya ikuti gitu. Oke oke. Overall semua organisasi kemungkinan di tahun ini bakal turun semua gitu. Oke, terima kasih Mas Raka. Banyak banget ya untuk organisasinya dan semua itu apa ya punya jabatan semua, waketum, terus apa gitu. Oke, terus tadi MBTI-nya itu komandan ya, udah Iya. sesuai dengan ini kepribadiannya sebagai komandan. Terusan pertanyaan lagi Mas, sebetulnya dari saya sendiri ya itu kaget Mas. Mas Raka nyalon wakil ketua gitu. Tapi nggak apa-apa sih Mas, aman. Soalnya dari kompetensi sampeyan, dari pengalaman-pengalaman sampeyan, terus mau diaplikasikan ke GTF, bagus. Terusan yang menjadi titik poin atau poin pentingnya itu yang pertama itu gini Mas, kalau sampean ini untuk yang bidang waketum dulu ya Mas. Nanti Boleh yang boleh boleh. oke, waketumnya dulu. Mau tanya nih Mas, waketum kan apa ya? Kayak hampir sejajar sama kayak ketua. Jadi mereka berdua itu pasti akan berjalan bareng, terus apa-apa bareng. Nah, dari sini Mas, saya tanya, seberapa seberapa ini Mas, seberapa besar persentase dari masyarakat ini mengenal GTF itu sendiri Mas? Dari Oke, 1 sampai 10 Mas. oke untuk persentase saya mengenal GTF ini dan juga saya agak gimana ya, agak nyadar sama diri saya sendiri yang kurangnya latihan di beberapa waktu lalu gitu. Ya mungkin sedikit banyaknya saya mengenal GTF ya di angka 8 setengah gitu Mas, terutama di GTF ini. Oke, baik terima kasih. Terus tadi ini Mas, ada pernyataannya sampeyan, ini aku cuma mau minta klarifikasinya aja sih. Tadi kan ada 8,5-an ya Mas, mengenal Iya, GTF. Oke, iya. jadi sampean bilang gini, ada alumni GTF yang apa ya
punya kekuatan untuk bisa ikut serta dalam mengembangkan GTF itu sendiri. Kalau boleh tahu siapa ya, Mas? Oh, kalau siapanya masih kurang, kalau mendetail ya Mas ya, tentang siapa Oh, orangnya gitu kayak mhm. masih belum tahu Mas ya. Cuma saya bilang kayak gitu kan secara gambaran umum Mas, universal. Yang mana kan saya tahu ini kan dari komunitas loh Mas. Komunitas kan tahu tentang adanya Oh, GTF alumni gitu kan Masnya. Nah, oh iya, loh, alumni gini, otomatis kan dulu alumni kan pernah ikut GTF Insya. Lah kenapa kita nggak coba memperdayakan alumni-alumni ini yang notabene BE ada pengalaman yang banyak gitu tentang taekwondo gitu, bisa coba sih aplikasian ke sini. Kalau ngono kayak ayolah ngurus adike lah. Sama-sama nih ben iso bareng gitu sih Mas. Kalau oke oke. klarifikasinya gitu sih Mas. Oke, terima kasih Mas Raka. Ini satu lagi pertanyaan dari saya untuk posisi Waketum ya Mas. Boleh Tadi boleh. sampean juga bilang gini, uh, apa ya, berusaha mengoptimalkan supaya semua anggota itu merasa didengar dan Mhm, dihargai. mhm. Oke, itu yang kayak gimana Mas pengaplikasiannya itu? Oke, untuk upaya semua anggota bisa didengar dan dihargai itu lewat tadi Mas, lewat cara memberikan kritik dan saran Mas. Nah, dengan cara tersebut itu kita bisa mengetahui berbagai macam keluhan-keluhan dari para anggota terkait organisasi ini. Barangkali dari pihak dari sudut pandang anggota tentang pengurusnya kurang solid atau kurang gimana, nanti mungkin dari situ akan saya mencoba realisasikan dari berbagai macam keluhan-keluhan itu tadi sih Mas, gitu. Nah, untuk pengiriman dari kritik dan saran tadi itu mungkin bisa dilakukan oleh mungkin bisa dilakukan selama 2 minggu sekali atau bahkan seenggak-enggaknya sebulan sekali Mas. Biar kita dalam beberapa bulan ke depan atau beberapa minggu ke depan itu bisa menuju ke arah yang lebih baik, gitu sih Mas. Baik, terima kasih Mas Raka. Tapi emang gitu sih Mas, kalau setiap organisasi itu kalau misal waktu kita ya kayak ketua, wakil ketua dan jajaran pihak yang lain itu ngadain kayak rapat yang intinya formal. Nah, itu malah apa ya? Kayak anggota itu malah kayak tertekan gitu. Kayak nggak bisa ngasih masukan. Beda lagi kalau kita ngajaknya itu kayak pendekatannya itu lebih non formal kayak misal ngopi terus kita nyinggung-nyinggung kayak organisasi ini gimana enaknya gini-gini itu malah lebih lebih apa ya inspiratif ya bedanya itu sih. Oke terus tadi yang waktu itu udah ini langsung masuk ke Komindigi. Oke ini sangat relevan dengan prodi sampean ya mas sistem Ya, informasi. Oke uh, sampean udah ada basic ya mas buat ngedit video terus apa namanya poster, feed IG, YouTube dan lain-lain. Apakah kalau udah ada? basic kalau basic mungkin ada Mas, kalau basic Mas. Tapi kalau yang lebih expert seperti kayak syuting itu, ya itu masih perlu belajar lebih dalam lagi sih Mas. Gitu. Oke, oke mas. Alhamdulillah kalau basic udah ada ya aman sih insya Allah. Nanti tinggal apa ya pengembangannya aja. Nah, Terusan ini mas mau tanya di luar apa namanya ya kayak pilihan sampean. Nah sampean daftar ke pengurus ini itu udah ada namanya apa ya? Ancer-ancer. Paham ancer-ancer nggak? paham, paham, paham. Udah ada tujuan dimasuk di wakil ketua ataupun di Komindigi atau pengen bener pengen apa ya? Pengen daftar kepengurusan aja gitu. Sebenarnya sih untuk ini tadi itu ya saya ancar-ancarnya tuh ke wakil sih Mas, wakil ketua gitu. Karena saya ingin banget ya pertama bantu ketua karena tugas ketua kan berat banget, aku yakin berat. Jadi juga ya saya itu tadi pingin bantu ketua buat
memajukan organisasi ini bareng-bareng gitu. Entah gimana pun caranya itu. Oke. Komindigi. Sampean asli Sidoarjo ya, Mas? Enggak, Mas. Gresik Oh, aku, enggak. Mas. Oh, Gresik. Gresik. Iya, Gresik. di Rejo ya. Rejo. Oke. Ada kenalan taekwondo lain nggak, Mas? Oh, ada. Yaitu itu King Cobra di Hmm, di wilayah King Cobra. Terus ada lagi di daerah Karangpilang itu insya Allah Mastermania nggak salah namanya. Lupa aku. hmm. Terus Dewa gitu, Mas. Oh, banyak ya, Mas. Iya ada. Oke, alhamdulillah banyak relasi. Terus juga ini, Mas. Apa ya? Yang kalau misal sampean ini tadi kan sifatnya kan komandan ya, Mas. Ini kira-kira arti komandan menurut sampean itu apa, Mas? Secara singkat aja, Mas. Oke, ya, artinya komandannya ya intinya ya itu, Mas, mengkoordinir semua sumber daya apa ya gimana ya jelasannya, kayak mengkoordinir semua sumber daya entah itu SDA maupun SDM biar bisa menjalankan semua visi misi dari organisasi ini dengan baik. Gampangnya gitu sih, Mas, intinya seperti itu, Oke, mengkoordinir. baik. Terusan kalau komandan itu mereka yang punya jabatan atau mereka yang meskipun nggak punya jabatan itu bisa disebut sebagai komandan, Mas? Mereka yang tidak punya jabatan pun bisa disebut sebagai komandan asalkan orang tersebut itu bisa mengkoordinir beberapa orang lah, nggak harus semua orang, beberapa orang biar bisa lebih baik gitu sih, Mas. Menurut aku sih, Mas, komandan itu. Nah, berarti hampir sama kayak pemimpin ya, Mas? Nah, ya. Oke. Mungkin itu aja, Mas, dari saya. Nanti ini lanjut ke apa? Ke itu personel kedua Shirley karena udah Oke. nunggu. Ya. Siap-siap, Mas. Mungkin Oke. ada tambahan dari Mas Hanif atau Mas Hekal? Oke. Eh, monggo, Tegal. Boten. Monggo. Iya, Mas. Iya. Iya. Ya, siap, Mas, dikarenakan saya kembali lagi ke yang tadi saya ucapkan, yaitu saya memilih ini dengan kesadaran dan juga saya harus menjalankan dengan penuh tanggung jawab, Mas. Jadi apapun resikonya, berhubung saya sudah ngambil ini dengan penuh kesadaran, ya harus saya hadapi itu semua, Mas, resiko-resiko yang ada.
Itu dan juga tanggung jawab yang juga harus dijalankan. Gitu sih Mas. Detail Mas, bagaimana? Oh ya, biasanya itu ya pertama ya aplikasi sejuta umat ya Mas ya Canva, terus ya CapCut gitu, terus pakai Adobe Photoshop itu juga bisa, terus Corel itu ya masih basic sih Mas, yang Corel sama Adobe ini sih Mas. Itu. Sama beberapa tools AI lainnya pendukung-pendukungnya. Ya, Mas. Oke, makasih juga Mas Haikal. Terima kasih Mas Hekal. Monggo Mas Hanif. Mungkin saya akan menambahkan sedikit kata-kata aja ya. Kata-kata hari ini ya. Asik. Untuk Raka, dimanapun, bagaimanapun pilihanmu ketika kamu milih jadi wakil ketua ataupun menjadi komindigi, di mana kamu berpijak, di situ kamu bergerak. Oke, di situ ya. Jadi ketika sudah diberikan amanah, jalani, terus pegang amanah itu dengan baik sampai demis itu akan datang, sampai sudah selesai waktunya. Oke, terima kasih kepada Raka, terima kasih kepada semuanya. Saya kembalikan kepada Saiful. Baik, terima kasih Mas Hanif, terima kasih Mas Hekal, terima kasih Mas Raka telah meluangkan waktunya untuk bisa mengikuti serangkaian acara open recruitment kepengurusan ini sampai di tahap ini. Nantinya akan ada pengumuman 2 hari kemudian yang sama-sama kita nantikan. Semoga apa yang diharapkan dengan kesungguhan niat dan tekadnya serta kemampuannya bisa keterima di pengurus sesuai dengan divisinya. Baik, dari masyarakat ada tambahan Mas? Kata-kata atau apa? Ya mungkin nggak ada sih Mas, ya sudah cukup seperti tadi aja itu. Ya terima kasih ke Mas-masnya sekalian sudah dikasih berbagai macam wawasan-wawasan. Oke, baik. Mungkin closing statement dari saya, kata-kata penutup. Kepemimpinan sejati ialah bukan seni mengatur orang lain, tapi seni mengatur diri sendiri sehingga diikuti oleh orang lain. Oke. Benar. Ya mungkin itu saja Mas. Bisa mohon maaf bisa keluar ya dari room, dilanjut ke yang lain. Oke, terima kasih. Tepuk tangan masyarakat. Keren. Oke. Monggo. Oke, makasih Mas. Buat Mas-mas sekalian. Izin live Mas ya. Makasih. Selamat berweekend. Oke. Izin live Mas ya. Oke, monggo Mas. Dadah. Cakep.